Pada saat ini, Andi Rewa langsung menerima telepon dari Bella. Begitu tersambung, Bella langsung berkata dengan cemas, "Tuan Andi, kapal kita dibajak." Andi Rewa tersenyum tipis. "Aku sudah melihat beritanya." Bella panik. "Mereka meminta tebusan 10 juta dolar. Aku belum sempat menjawab mereka. Bukankah kau baru saja mengatur pasukan Galesong yang untuk ikut mengawal? Kapal ini 8 jam lalu baru melaporkan bahwa pasukan Galesong sudah naik ke kapal. Kenapa masih bisa dibajak?" Andi Rewa tersenyum. "Itu memang perintahku kepada pasukan Galesong." Bella terkejut dan spontan bertanya, "Kenapa?" Andi Rewa tersenyum. "Jangan khawatir, kapalnya pasti aman. Mengenai alasannya, sebentar lagi kau akan tahu." Pada saat yang sama, kepala bajak laut yang membajak kapal Grand Ridge sudah menunggu lebih dari 1 jam di markas besarnya. Tetapi belum menerima respon apapun dari perusahaan pelayaran Diva Shipping. Sikap acuh tak acuh dari Diva Shipping ini adalah hal yang belum pernah dia temui selama 20 tahun menjalani kehidupan sebagai bajak laut. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam 2 dekade dia berhasil merampok kapal sebesar itu. Namun malah diabaikan oleh pemilik kapal. Hal ini membuatnya mulai kehilangan kesabaran. Dia mondar-mandir di ruang komandonya sambil menggerutu. Apakah Diva Shipping sudah sangat ketakutan sampai kehilangan otak? Kalau tidak, kenapa sampai sekarang mereka belum juga menanggapi tuntutanku? Seorang prajurit bersenjata AK di sampingnya berkata, "Bos, mungkin mereka ingin tarik ulur dulu, agar nanti lebih mudah dalam menawar tebusannya." Sang kepala bajak laut mendengus dengan sinis. "Menawar tebusan? Ini kapal besar, hampir 20.000 kontainer penuh barang hendak dikirim ke Eropa. Siapa yang tahu ada berapa banyak barang berharga di dalamnya? Jangan harap mereka bisa menawar harga tebusannya. Kalau mereka tidak mau membayar, aku akan membuka semua kontainernya." Prajurit itu berkata dengan canggung, "Bos, pelabuhan kita hanya mempunyai 1 kran dan itu hanya bisa mengangkat 1 kontainer tiap kalinya. Bagaimana caranya kita menurunkan 20.000 kontainer?" Sang bajak laut tertawa dan berkata, "Gampang saja, kita buka langsung di laut. Yang berharga kita ambil. Kontainernya kita buang ke laut. Yang tidak ada nilainya langsung kita lempar ke laut bersama isi-isinya." Prajurit itu pun bersemangat. "Wah, dengan kontainer sebanyak itu, siapa tahu kita bisa mendapatkan barang mahal." Kepala bajak laut menyeringai, "Tenang saja, pasti ada banyak barang bagus. Siapa tahu kita bisa bertemu dengan 1 muatan mobil sport Porsche." Prajurit itu yang lainnya buru-buru berkata, "Bos, kapal itu dari Makassar ke Eropa. Porsche itu buatan Eropa, jadi kemungkinan ada Porsche di dalamnya sangat kecil." Kepala bajak laut itu langsung menampar prajurit tadi dan memaki, "Kurang ajar, apakah aku menyuruhmu berbicara?" Prajurit yang ditampar langsung mundur beberapa langkah dengan ekspresi sedih dan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, kapal Grand Ridge yang mereka bajak tiba-tiba mengirimkan pesan melalui radio. Dari radio terdengar suara seorang pria asing berkata, "Siapa di situ yang bernama Bardell? Suruh dia berbicara langsung denganku." Kepala bajak laut Bardell langsung terkejut dan mengerutkan keningnya. "Siapa itu yang bicara?" Seorang operator radio yang berjaga menggeleng bingung. "Sepertinya sinyal datang dari kapal barang Makassar yang kita bajak itu. Tapi dari suaranya, itu bukan dari orang kita." Bardell langsung marah, "Kurang ajar. Kenapa nama aku bisa bocor ke pihak luar?" Sambil berkata begitu, dia berjalan ke depan radio, mengambil handset, dan bertanya dengan dingin, "Kalian baru pertama kali membajak kapal ya? Kenapa kalian membiarkan Sandra berbicara langsung kepadaku?" Dari ujung sana terdengar tawa dingin, lalu suara yang penuh tekanan berkata, "Aku hanya ingin memberitahu, 8 anak buahmu
sudah dikuasai oleh pasukan Galesong. 2 orang di antaranya tewas karena melawan. 6 sisanya hanya bisa kau tebus dengan uang 6 juta dolar. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya." Bardel langsung melongo kaget lalu memaki. "Apa? Siapa kau? Berani-beraninya kau menyentuh anak buahku. Kau cari mati ya?" Suara di seberang menjawab dingin, "Aku dari pasukan Galesong. Aku tidak yakin kalau kau belum pernah mendengar nama pasukan Galesong." Bardel tersentak kaget. Dia tidak menyangka kalau organisasi tentara bayaran terkenal seperti pasukan Galesong ada kaitannya dengan kapal yang dia bajak. Refleks dia bertanya, "Apa urusanku dengan pasukan Galesong?" Sang lawan bicara menjawab, "Pasukan Galesong sekarang resmi melakukan patroli bersenjata di Teluk Aden. Kalau anak buahmu berani mengganggu kapal yang kami lindungi, maka kami tidak akan tinggal diam." Bardel yang sudah 20 tahun hidup di dunia gelap belum pernah diancam seperti ini. Dia langsung naik pitam dan memaki, "Kurang ajar. Aku tidak peduli kau berasal dari pasukan Galesong atau apapun itu. Teluk Aden adalah wilayahku. Aku sudah di sini selama 20 tahun dan belum pernah ada yang berani berbicara kepadaku seperti yang kau lakukan tadi. Kalau kau tidak mengembalikan anak buahku, mulai sekarang setiap kapal yang kalian lindungi akan kuhabisi semua awaknya." Bardel memang tidak takut pada pasukan Galesong karena di Teluk Aden dia merupakan semacam panglima perang. Dia mempunyai pasukannya sendiri, basis operasi dan lebih dari 1.000 orang anak buah bersenjata lengkap. Di wilayah ini, dia sudah mencapai level tertinggi kekuatan lokal. Jadi dia tidak menganggap pasukan Galesong sebagai ancaman. Bahkan armada patroli Rusia Utara yang terkenal ganas pun tidak ditakutinya. 2 tahun yang lalu, kapal tempur Rusia Utara menenggelamkan 3 kapal cepatnya. Dan sejak itu dia sering membalas dendam kepada kapal dagang Rusia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan hanyalah kapal perang di laut lepas. Tapi selama dia tetap di dekat garis pantai, dia merasa aman. Saat ini, prajurit pasukan Galesong di seberang sambungan radio berkata dengan serius, "Aku memberimu waktu 3 detik untuk menarik kembali kata-katamu dan meminta maaf. Kalau tidak, pasukan Galesong akan menyatakan perang kepadamu sekarang juga." Bardel menggeram, "Kau pikir aku takut? Tunggu saja. Mulai sekarang siapapun yang menyewa jasa pasukan Galesong untuk pengawalan, berarti dia mencari mati. Aku akan mandi darah di Teluk Aden. Selama kalian muncul di sini, aku akan menghabisi semua orang kalian." Prajurit pasukan Galesong menjawab dengan tenang, "Baiklah. Kau akan menanggung akibat dari kata-katamu." Lalu sambungan diputus. Bardel marah sampai matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengumpat, "Brengsek, hanya tentara bayaran saja berani menantangku. Di tempat lain kalian mungkin jagoan, tetapi di Teluk Aden, kalian bukan siapa-siapa." Kemudian dia berkata kepada bawahannya, "Segera kirim peringatan ke semua perusahaan pelayaran di dunia. Siapapun yang berani menyewa pasukan Galesong, aku, Bardel, akan menghancurkan kapalnya tanpa ampun." Seorang prajurit berkata dengan cemas, "Bos, pasukan Galesong mempunyai puluhan ribu tentara bayaran terlatih. Bukankah terlalu gegabah kalau kita benar-benar menyatakan perang seperti ini?" Bardel menendang orang itu hingga terjatuh, lalu melangkah maju dan menginjak wajahnya. Sambil mengacungkan pistol ke kepala orang itu, dia menghardik, "Kau pikir siapa yang menjadi pemimpin di sini?" Orang itu ketakutan, wajahnya pucat pasi, dan dia langsung memohon, "Bos, maaf, aku salah bicara. Aku akan langsung mengirim peringatan." Bardel lalu mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke dada orang itu. Seketika suara tulang rusuk patah terdengar. Orang itu menggeliat kesakitan di lantai. Sementara Bardel memandang orang-orang di sekelilingnya dengan ekspresi muram dan berkata, "Kalian semua pasti berpikir kalau aku ini sok jago. Makanya berani menyatakan perang kepada pasukan Galesong, bukan?" Semua orang langsung menunduk, tidak satu pun berani menatapnya. Bardel mendengus, lalu dengan nada menghina dia berkata, "Kalian ini benar-benar sampah.
Kalian tidak mengerti apa itu strategi. Kalau hari ini aku tunduk kepada pasukan Galesong, berita itu akan menyebar dan mereka akan langsung terkenal sebagai penjaga laut Teluk Aden. Saat itu semua pemilik kapal akan berebut menyewa mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan kabur setiap kali bertemu dengan mereka?" Melihat tidak ada yang berani bersuara, Bardel berkata dengan sombong, "Karena itulah aku menyatakan perang dan mengancam membunuh siapapun yang menyewa mereka. Tujuannya agar semua pemilik kapal takut untuk berurusan dengan pasukan Galesong. Mereka memang hebat di dunia tentara bayaran, tapi di Teluk Aden mereka tidak punya kesempatan. Seganas apapun mereka tidak mempunyai kapal perang. Jadi apa yang harus aku takutkan? Selama aku bisa membuat mereka tidak mendapatkan untung di Teluk Aden, mereka sebagai tentara bayaran yang hanya mencari untung, pasti akan mundur dengan sendirinya." Tidak lama kemudian, dunia pelayaran internasional diguncang oleh sebuah kabar mengejutkan. Kelompok perompak terkenal yang dijuluki Hiu Hitam secara terbuka mengeluarkan peringatan. Mereka melarang perusahaan pelayaran manapun untuk bekerja sama dengan pasukan Galesong dalam misi pengawalan bersenjata. Kalau ada yang berani melanggar, mereka akan melakukan pembalasan ekstrim. Kabar ini langsung mengguncang industri pelayaran. Yang paling mengejutkan adalah ternyata organisasi tentara bayaran ternama sekelas pasukan Galesong kini juga mulai terjun di bidang pengawalan bersenjata. Dan dari pernyataan Hiu Hitam, tampaknya di antara mereka dan pasukan Galesong sudah terjadi konflik besar. 10 menit kemudian, pasukan Galesong merilis pernyataan resmi yang sangat singkat. "Siapapun yang menghalangi pasukan Galesong akan kami hancurkan." Kalimat itu langsung menggemparkan seluruh industri pelayaran. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah organisasi tentara bayaran ikut serta dalam misi pengawalan bersenjata, dan reputasi pasukan Galesong memang sudah sangat besar. Para pelaku usaha, pemilik kapal dan pekerja di industri pelayaran pun tidak sabar ingin melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Sementara itu di wilayah Teluk Aden, kapal Grand Ridge sedang melaju dengan kecepatan penuh menuju Laut Merah. Di atas kapal, beberapa tentara pasukan Galesong sudah membawa 6 perompak yang sudah dilucuti senjatanya ke geladak. Ke-6 perompak itu sama sekali belum menyadari bahwa bencana besar sedang menanti mereka. Sebaliknya, mereka semua malah tampak tidak puas dan memberontak dengan ekspresi garang dan mata melotot, seolah siap menerkam tentara pasukan Galesong kapan saja. Salah satu dari mereka, sambil meletakkan tangan di kepala dengan gaya menantang, berkata dengan arogan, "Kalau kalian tahu sendiri, segera lepaskan kami. Kalau tidak, kami pasti akan membuat kalian menyesal. Bukan sekali 2 kali kami ditangkap tim pengawal kapal, tapi tidak ada satupun yang berani menyentuh kami." Apa yang dikatakan si perompak ini memang cukup sesuai dengan kenyataan. Di Teluk Aden, perompak memang selalu menjadi masalah pelik bagi pasukan pengawal kapal. PBB memang memberikan mandat kepada pasukan pengawal untuk melindungi kapal dagang, tapi bukan untuk membasmi perompak sampai tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena kalau mereka bertindak terlalu keras, para perompak akan membalas menyerang kapal dagang negara tersebut. Karena skala armada pengawal terbatas, tidak mungkin mereka bisa melindungi semua kapal setiap saat. Selain itu, pasukan ini juga tidak memiliki hak hukum untuk menindak para perompak secara hukum, karena Teluk Aden jauh dari yurisdiksi negara mereka. Jadi, meski berhasil menangkap perompak, biasanya hanya ditahan sementara dan dilepaskan di pelabuhan terdekat. Karena itulah para perompak merasa punya jaminan aman dan tidak takut pada siapapun termasuk pasukan Galesong. Namun, mereka salah besar karena mereka meremehkan tekad pasukan Galesong. Ketika Wan Po-jun menerima perintah dari Andi Rewa untuk menangani misi pengawalan bersenjata, dia langsung menyampaikan satu prinsip ke semua bawahannya. Kalau ingin mengawal,
maka harus membuat nama besar dan bergaya. Karena itu, mereka sudah menyiapkan hadiah khusus untuk para perompak ini. Setelah keenam perompak itu didorong ke geladak, Kapten tim pengawal pasukan Galesong berkata, "Karena bos kalian tidak mau membayar tebusan, maka kami atas dasar kemanusiaan akan melepaskan kalian di tempat ini. Semoga kalian bisa sadar dan bertobat mulai sekarang." Perompak yang tadi sok garang langsung tertawa terbahak-bahak dan mencemooh. "Ternyata kalian juga tidak berbeda. Akhirnya kalian tetap harus melepaskan kami, bukan?" Kapten tim itu hanya tersenyum kecil lalu berkata, "Kalau tidak dilepas, apa iya kami harus memelihara kalian di kapal? Makanan dan air kami lebih baik diberikan kepada anjing daripada kepada kalian." Sambil berkata begitu, dia memberi aba-aba ke salah satu anak buahnya. "Turunkan sekoci, suruh mereka cepat minggat." Para perompak saling berpandangan, lalu menunjukkan ekspresi puas. Menurut mereka, merekalah penguasa Teluk Aden. Mereka terbiasa hidup bebas. Kalau gagal merompak, tinggal mundur. Kalau sukses, tinggal pesta pora. Meski tertangkap pun, mereka selalu dilepaskan tanpa cedera. Mereka merasa tak terkalahkan. Seketika, derek kapal menurunkan sekoci ke sisi kapal. Kapten tim pasukan Galesong memerintah, "Cepat naik ke sana." Para perompak naik satu persatu dengan sombong. Begitu naik, mereka langsung lega. Tapi pandangan mereka masih sinis, penuh kebencian, seakan menyimpan dendam dan rencana balas dendam. Mereka hanya berpikir untuk segera kembali ke markas. Lalu, suatu hari nanti membalas dendam. Soal ditangkap, itu sudah biasa. Di Teluk Aden, memangnya siapa yang belum pernah ditangkap? Kapten tim pasukan Galesong memandang mereka dan berkata datar, "Sebenarnya aku ingin langsung menghukum mati kalian di tempat. Tapi demi kemanusiaan, kami putuskan untuk memberi kalian kesempatan hidup." Baru saja sang kapten selesai berbicara, para perompak langsung memasang wajah mencibir. Setiap kali mereka ditangkap dan dibebaskan, pihak lawan selalu mengatakan hal yang mirip. Mereka sudah muak, mereka tahu ini bukan kemurahan hati, tetapi ketakutan akan balasan dari kelompok mereka. Namun tepat di saat itu, Kapten tim pasukan Galesong tersenyum aneh dan berkata, "Ada kalimat yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kalian pergi, aku ingin menembakkan senjata sebagai perayaan perpisahan." Para perompak saling pandang dengan bingung. Perayaan perpisahan? Di dunia perompak memang tidak pernah ada tradisi seperti itu. Lalu tanpa banyak bicara, sang kapten langsung mengangkat senapan serbu dan menembakkan 20 peluru ke arah sekoci. Suara tembakan meletus keras. Para perompak langsung ketakutan dan berteriak panik karena menyangka akan dibantai. Mereka menunduk dan menangis histeris. Namun begitu suara tembakan berhenti, mereka membuka mata dan menyadari kalau tidak satu pun dari mereka yang tertembak. Tapi mereka kemudian tersadar, dasar sekoci sudah berlubang puluhan titik dan mesinnya juga hancur total. Kapten pasukan Galesong menatap mereka dan dengan nada serius berkata, "Setelah ini, kalian harus benar-benar bertobat dan memulai hidup baru." Wajah keenam perompak yang awalnya penuh angkuh langsung berubah menjadi pucat pasi. Salah satu dari mereka langsung panik dan berteriak, "Kurang ajar, dasar keparat. Ini bukan tembakan perpisahan. Kau sengaja membuat kapal bocor dan menghancurkan mesinnya. Kau benar-benar ingin membunuh kami." Komandan regu dari pasukan Galesong berkata dengan wajah serius, "Apa-apaan yang kau katakan itu? Kau datang untuk merampok kapal barang yang kami kawal. Tapi kami bukan saja tidak membunuhmu, namun malah memberimu sekoci penyelamat. Lalu kau malah menuduh kami berniat membunuh? Coba kau pikir, sekalipun kami menjual kalian berenam, tetap tidak sebanding dengan harga sekoci ini." Perompak itu menangis sambil berteriak marah, "Kalau memang kalian ingin berbuat baik, setidaknya tinggalkan mesinnya, agar kami bisa kembali ke markas." Komandan regu itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Tidak masalah. Kulihat jarak markas kalian juga hanya sekitar 100 mil.
Dayung saja pelan-pelan, pasti akan sampai. Perompak itu hampir putus asa. Dia memprotes. Meski didayung sekalipun, perjalanan itu butuh waktu beberapa hari. Kami tidak punya makanan dan air. Bagaimana bisa kami selamat sampai di markas? Komandan regu itu memasang wajah heran lalu bertanya, "Kalian ini perompak bukan? Apa iya perompak takut kekurangan makanan dan air di laut? Di Teluk Aden ini, kapal dagang berlalu lalang. Kalau kalian butuh sesuatu, tinggal rampas saja." Mendengar itu, wajah perompak itu langsung penuh keputusasaan. Semua senjata mereka sudah disita. Bahkan seutas tali untuk memanjat kapal pun tidak ada. Ditambah lagi sekoci itu bukan hanya tidak punya mesin, tetapi juga penuh dengan lubang. Dengan kondisi begitu, jangankan membajak kapal barang lewat saja, gelombang airnya bisa menenggelamkan mereka. Saat itu, Komandan Regu Pasukan Galesong berkata, "Sudahlah, sudah waktunya kalian berangkat." Sambil berkata begitu, dia memerintahkan bawahannya, "Turunkan sekoci itu." Anak buahnya segera mengoperasikan alat derek dan menurunkan sekoci perlahan dari sisi kapal. Para perompak yang tadinya garang, kini semuanya bermuka muram, seolah menanti ajal. Pemimpin mereka yang melihat sekoci semakin lama semakin turun berteriak panik, "Saudara, tolong beri kami sedikit air tawar. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bisa bertahan." Komandan Regu bersandar santai di pagar kapal dan sambil tersenyum dia berkata, "Menurutku, lebih realistis kalau kalian berdoa meminta hujan kepada Tuhan." Perompak itu menengadah memandang langit yang cerah tanpa awan di atas Teluk Aden. Dengan cuaca seperti ini, seminggu pun belum tentu turun hujan. Pada saat itu, Komandan Regu mencabut pistol dari pinggangnya lalu menembak dengan akurasi tinggi ke tali penggantung sekoci. Tali itu putus seketika dan membuat sekoci jatuh bebas dari ketinggian beberapa meter, sebelum kemudian menghantam laut dengan keras. Disertai teriakan panik dari 6 orang itu, sekoci menghantam laut dengan suara keras dan lubang-lubang yang sebelumnya sudah ditembaki mulai memancurkan air seperti air mancur karena tekanan. Keenam perompak itu pun terpental ke sana kemari, bahkan ada yang tercebur ke laut. Bersamaan dengan itu, gelombang besar yang ditimbulkan oleh kapal raksasa mendorong sekoci dan orang-orang itu hingga menjauh. Beberapa orang yang jatuh ke laut bahkan tidak muncul lagi, sementara yang tersisa di sekoci berusaha mati-matian menyeimbangkan perahu sambil membuang air keluar dengan tangan. Bahkan mereka mencoba menutup lebih dari 20 lubang di dasar perahu dengan tangan dan kaki mereka. Saat itu Komandan Regu Pasukan Galesong seperti teringat sesuatu lalu bertanya pada bawahannya, "Oh iya, di sekoci itu tidak ada pelampung bukan?" Bawahannya menjawab, "Tenang saja Komandan, sebenarnya memang ada pelampung, tapi semuanya sudah kami bocorkan. Mau ditiup sekeras apapun juga tidak akan mengambang." Lalu dia menambahkan, "Selain itu, semua botol air di sana sudah kami ganti dengan air laut. Kalau soal biskuit kompresi, kami sengaja meninggalkan sedikit, tapi memakan biskuit itu justru akan semakin membuat haus. Jadi, mungkin lebih baik kalau tidak ada." Komandan itu pun mengacungkan jempolnya dan memuji, "Kerja bagus." Benar saja, para perompak di sekoci yang gagal menutup kebocoran segera mencari kotak darurat. Mereka berharap masih ada harapan bagi mereka. Mereka menemukan kotak darurat yang tersembunyi di bawah dek. Lalu dengan penuh semangat mengobrak-abrik isinya, mereka menemukan beberapa lusin botol air, belasan bungkus biskuit, dan beberapa pelampung yang belum ditiup. Melihat itu, mereka semua bersorak girang. Masing-masing mereka segera mengambil pelampung, memakainya, dan mulai meniup dengan semangat. Namun, tidak peduli sekeras apa mereka meniup, pelampung itu tetap kempes dan menempel seperti rompi plastik tipis di tubuh mereka. Saat mereka saling berpandangan bingung, salah satu dari mereka memaki dengan putus asa, "Brengsek, semua pelampung ini bocor. Anginnya keluar semua.
Pemimpin mereka langsung geram. Ternyata para penjahat itu sudah merencanakan semua ini sejak awal. Tapi kemudian dia melihat botol-botol air dan biskuit, lalu berkata, "Untunglah mereka masih memiliki sedikit nurani dengan meninggalkan kita makanan dan air. Kita harus berhemat. Mungkin kita masih bisa selamat." Namun saat dia membuka sebotol air dan hendak minum, dia langsung curiga karena tidak terasa ada tekanan saat tutupnya dibuka. Begitu dia menyesap airnya sedikit, dia langsung melemparkan botol itu ke laut sambil memaki dan meludah. "Kurang ajar, ini air laut. Iblis macam apa sebenarnya mereka ini?" Yang lain merasa tidak percaya. Satu persatu mereka segera mencicipi botol-botol lainnya, dan hasilnya semua penuh dengan air laut yang asin dan pahit. Mereka semua merasa sangat marah dan terus memaki. Saat mereka menunduk, mereka baru sadar kalau air laut sudah masuk begitu banyak ke sekoci. Kalau dibiarkan, mereka pasti tenggelam. Mau tidak mau, mereka pun mati-matian berusaha membuang air keluar dengan tangan. Pemimpin mereka yang kini sama sekali tidak tampak seperti seorang perompak, sambil membuang air terus menangis terisak sambil mengumpat, "Pasukan Galesong brengsek. Sedikit pun mereka tidak punya rasa kemanusiaan. Apakah mereka tidak tahu perompak juga manusia? Perompak juga mempunyai hak asasi." Seorang perompak lain berteriak, "Cepat, kita harus lebih cepat. Kalau tidak sekoci ini pasti tenggelam." Sementara itu, kapal Grand Ridge terus melaju menjauh. Awalnya mereka yang ada di kapal masih bisa melihat para perompak itu sibuk membuang air dari sekoci. Tetapi semakin lama sekoci itu pun hilang dari pandangan, lalu tenggelam di cakrawala laut. Komandan regu pasukan Galesong memerintahkan bawahannya unggah video yang baru saja direkam ke internet. Bawahannya mengangguk patuh, "Siap, Komandan." Tidak lama kemudian, sebuah video pun viral di platform video global. Video itu dirilis oleh pasukan Galesong, merekam seluruh proses ketika mereka mengusir para perompak tersebut. Dalam waktu kurang dari satu jam, video itu sudah ditonton lebih dari 100 juta orang. Mendapat jutaan like dan ratusan ribu komentar. Meskipun tindakan pasukan Galesong ini cukup kejam dan bahkan mengandung humor gelap, namun hampir semua netizen di seluruh dunia, kecuali segelintir orang yang berkoar soal hak asasi manusia, justru sangat mendukung aksi ini. Para perompak ini memang sudah lama menjadi musuh publik dunia karena kerap merampok kapal dagang berbagai negara dengan sikap sombong. Namun, karena berbagai alasan khusus, tidak ada satupun pihak yang benar-benar bisa menumpas mereka secara tuntas. Sebagian besar alasannya adalah politik. Tapi, bagi pasukan Galesong itu semua bukan masalah, karena mereka adalah organisasi tentara bayaran yang tidak terikat hukum internasional. Singkatnya, baik tentara bayaran maupun perompak, keduanya sama-sama berada di luar hukum. Dan ketika dua kelompok liar seperti ini bertarung, yang terjadi hanyalah adu kekuatan tanpa aturan. Tidak butuh waktu lama, seiring video itu viral, pasukan Galesong pun langsung menjadi idola baru bagi netizen di seluruh dunia. Banyak orang yang sebelumnya tidak mempunyai kesan khusus, bahkan sempat antipati terhadap organisasi tentara bayaran, kini justru terpancing semangatnya berkat aksi pasukan Galesong. Mereka memuji pasukan Galesong setinggi langit. Dalam sekejap, pasukan Galesong mendapatkan banyak penggemar baru dari kalangan awam, dan reputasi mereka pun melesat tajam. Di internet, bahkan muncul petisi yang ditandatangani ribuan netizen. Mereka memohon kepada pasukan Galesong agar bisa membasmi tuntas para bajak laut yang selama ini sewenang-wenang, supaya kelompok barbar semacam itu lenyap dari peradaban manusia. Selama puluhan tahun terakhir, bajak laut di Teluk Aden memang tidak pernah benar-benar bisa diberantas. Padahal Teluk Aden adalah jalur laut vital yang tidak memiliki alternatif lain.
sehingga seluruh dunia pun tidak bisa berbuat banyak menghadapi mereka. Namun, aksi pasukan Galesong hari ini memberi banyak orang harapan baru. Awalnya Andi Rewa mengira proses memutihkan pasukan Galesong setidaknya butuh waktu 1 atau 2 tahun. Namun sanjungan netizen di internet hari ini membuatnya sadar kalau dia ingin membersihkan nama pasukan Galesong, ternyata caranya sederhana. Cukup mencari satu penjahat besar sebagai batu loncatan, lalu injak dan hancurkan dia, maka reputasi pun bisa langsung menanjak. Dan sekarang kesempatan emas itu sudah ada di depan mata. Asalkan pertempuran pertama pasukan Galesong melawan bajak laut ini bisa dimenangkan secara gemilang, pasti reputasi mereka akan meroket, tidak terbendung. Sementara itu, Bardel yang sedang berada di markas besarnya masih belum menyadari kalau dirinya sudah dijadikan batu loncatan pertama oleh pasukan Galesong. Begitu dia melihat video yang dipublikasikan pasukan Galesong, Bardel langsung marah besar. Dia sampai ingin segera mengerahkan semua kapal cepatnya untuk membalas dendam pada kapal kargo itu. Namun, bagi bajak laut seperti mereka, mencari satu kapal tertentu di lautan luas seperti itu nyaris mustahil. Dalam amarahnya, Bardel pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengumumkan secara terbuka. Mulai sekarang, kelompoknya akan bermusuhan dengan pasukan Galesong sampai titik darah penghabisan. Di saat yang sama, dia juga mengalihkan amarahnya ke pemilik kapal Grand Ridge, yaitu perusahaan pelayaran Diva Shipping dari Makassar. Bardel segera mengeluarkan pernyataan resmi menuntut Diva Shipping untuk membayar kompensasi 50 juta dolar Amerika Serikat secara tunai. Dia juga mengancam keras agar Diva Shipping harus berhenti selamanya menggunakan jasa pengawalan bersenjata dari pasukan Galesong. Kalau tidak, dia akan menyerang semua kapal Diva Shipping yang melintas di Teluk Aden sampai perusahaan itu menanggung kerugian besar. Bahkan dia menegaskan lebih lanjut, kalau mulai sekarang, siapapun pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang berani bekerja sama dengan pasukan Galesong akan menjadi target balas dendam tanpa henti dari kelompoknya. Begitu pernyataan ini dirilis, dunia maya pun langsung geger. Tidak ada yang menyangka seorang pemimpin bajak laut bisa searogan ini, bukan hanya menantang pasukan Galesong, tetapi juga secara terang-terangan mengancam sebuah perusahaan pelayaran. Namun yang mengejutkan semua orang, Diva Shipping sama sekali tidak gentar menghadapi Bardel. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan bahwa seluruh layanan pengawalan bersenjata milik mereka kini eksklusif diberikan kepada pasukan Galesong. Setiap kapal Diva Shipping yang melewati Teluk Aden nantinya pasti dikawal oleh pasukan Galesong. Pernyataan ini pun menuai pujian besar dari dunia internasional atas sikap tegas Diva Shipping. Bardel menjadi semakin murka dan bersumpah akan membuat Diva Shipping menderita kerugian, serta selamanya tidak bisa lagi berlayar di Teluk Aden. Di saat Bardel baru saja melontarkan ancamannya, Wan Po-jun langsung menelpon Andi Rewa. Begitu tersambung, dia berkata, "Tuan Andi, aku baru saja melihat pengumuman yang dibuat bajak laut itu. Mereka memang sudah keterlaluan karena sudah terbiasa berkuasa di Teluk Aden. Menurutmu, apakah kita harus segera melakukan operasi pemenggalan kepala terhadap pimpinan mereka?" Andi Rewa menjawab tanpa ragu, "Tentu, dan bukan hanya segera, tapi juga harus bersih dan sempurna." Mendengar instruksi itu, Wan Po-jun segera berkata, "Kalau begitu, malam ini aku akan memerintahkan Tuan Singgih membawa beberapa jenderal bintang 5 kita untuk menyusup ke markas mereka dan langsung menghabisi Bardel."